Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa kal yakudi wa bainaka al hajar. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenang, memperingati sebuah nikmat yang teragung. Fama a'zama hadzal manna alladhi takarrama bihi al-mannan wa ma ajalla hadzal fadla alladhi baraza min hadratil ihsan suratan kamilatan dhaharat fi haikalin mahmud. Kita mengenang nikmat yang terbesar, nikmat yang teragung, karunia Allah yang sangat besar, yaitu wujudnya, lahirnya manusia yang sempurna, Nabi besar Muhammad SAW. Kita tahu dalam sejarah Nabi lahir itu yatim, nggak punya ayah. 2 bulan di kandungan, ayahanda wafat. Umur Nabi 6 tahun, ibunda tercinta Sayyidah Aminah juga wafat, lalu diasuh oleh pamannya Abdul Muttalib. Umur Nabi 8 tahun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Umur kakeknya, ketika umur Nabi 8 tahun, kakeknya Abdul Muttalib juga wafat. Akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Talib. Ketika diasuh oleh Abu Talib, beliau mengasuhnya dengan sebaik-baiknya asuhan, menjadi ayah dan orang tuanya yang sangat luar biasa menjaga, karena ini memang wasiat daripada Abdul Muttalib, diwasiatkan kepada anaknya Abu Talib untuk menjaga ini Nabi Muhammad SAW. Diasuh dengan baik oleh Abu Talib, paman Rasulullah. Ketika umur Nabi 12 tahun, dikatakan Rasulullah itu tumbuh dengan pertumbuhan yang begitu baik. Yashibbu fil yaumi syabab as-sabiyyi fi syahr. Rasulullah itu pertumbuhannya begitu pesat, sehat, dan cepat beranjak besar dan dewasa. Ketika umur Nabi 12 tahun, paman beliau yang juga sebagai pengasuh dan sebagai ganti orang tua beliau, Abu Talib, hendak akan melakukan perniagaan menuju ke negeri Syam. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Arab ketika di musim saif, kadang-kadang di musim syita, di musim panas, itu mereka ada kafilah, ada rombongan setiap tahun berangkat menuju negeri Syam, dari Haramain, dari Mekah pergi ke Syam untuk melakukan perdagangan. Jadi ini memang agenda tahunan. Di tahun itu yang akan memimpin kafilah, yang akan memimpin rombongan yang akan berdagang ini Abu Talib, orang tua, paman, dan yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Ketika rombongan kafilah perdagangan ini sudah bersiap-siap untuk berangkat, maka orang-orang mulai berpamitan. Lalu Abu Talib ketika berpamitan, dia memeluk anak asuhannya, ponaannya yang dicintainya, Nabi Muhammad SAW, berpelukan dengan menangis, dengan begitu terharu. Seperti kalau kita lihat sekarang ada orang mau berangkat umroh, kita lihat kalau mau berangkat itu kan terharu, kadang-kadang dengan tangisan, mau berpelukan. Nah, sama kafilah ini, rombongan ini akan berangkat, dan mungkin perjalanan bisa memakan waktu lebih 1 bulan, bahkan mungkin 2-3 bulan, karena perjalanannya jauh, masih akan melakukan perdagangan. Ketika akan berangkat Abu Talib, karena saat itu yang akan memimpin rombongan ini Abu Talib, dia berpamitan dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad SAW, dipeluknya dengan penuh tangis. Lalu Nabi Muhammad yang saat itu umur 12 mengatakan, "Ayah atau paman, kepada siapa kau akan titipkan aku? Aku sedih akan berpisah denganmu. Paman, aku ingin ikut bersamamu." Nah, anak kecil umur 12, kita kalau mau bepergian punya anak umur 12, kadang-kadang nangis, ingin ikut bersama orang tuanya. "Paman, aku tidak ingin berpisah lama dengan engkau. Aku ingin ikut bersamamu." Abu Talib nggak tega.
Gak kuat untuk berpisah dengan Nabi Muhammad dan mengatakan, ya sudah, ambil baju-bajumu, cepat, ikat, ambil bekal, ayo ikut bersamaku. Gak tega untuk meninggalkan Nabi Muhammad kecil, untuk ditinggalkan ke negeri Syam. Akhirnya diperintahkan untuk bawa bajunya, ambil bekal, kemudian kata Abu Talib, ikut. Diboncengnya Nabi Muhammad SAW, naik ontanya Abu Talib, duduk di depan Abu Talib. Jadi onta itu bisa naik 2 orang, apalagi anak masih kecil, biasa dinaiki. Jadi Abu Talib yang naik onta, di depannya Abu Talib dibonceng Nabi Muhammad SAW. Ini hadis diceritakan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, saudaranya Abu Talib, berkisah dalam hadis yang begitu panjang. Ketika rombongan kafilah ini mulai jalan dari Mekah, permulaan jalan menuju negeri Syam, kafilah ini, rombongan ini, selalu ada awan yang menaungi dan mengikuti rombongan ini. Bahkan kalau kafilah ini berhenti, awan itu ikut berhenti. Kafilah ini berjalan, awan itu ikut berjalan. Orang-orang di Mekah melihat pemandangan ini. Di Arab itu awan tidak terlalu banyak, bukan seperti di negeri kita Indonesia. Kalau kita, Masya Allah, boleh musim hujan, benar ondem. Kalau di Arab itu jarang ada awan. Ini kafilah mulai berangkat selalu dinaungi oleh awan. Sampai orang-orang mengatakan, oh mungkin karena di rombongan ini ada anak yatim. Allah kasihan, Tuhan kasihan sama anak yatim sehingga dinaungi oleh awan. Mereka tidak terlalu memikirkan serius dan hanya mengatakan mungkin karena ada anak yatim yang ikut, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kafilah ini selalu dinaungi oleh awan. Berjalanlah kafilah tersebut dari Al-Haram, dari Mekah, sampai ketika akan memasuki negeri Syam, di awal pintu atau di awal kota negeri Syam, namanya Busra, ya, dalam kitab sejarah itu disebutkan ketika sampai di daerah namanya Busra. Kalau sekarang itu di sekitar Urdun. Syam itu ada beberapa negara, di antaranya sekarang itu Urdun, Syria, kemudian Mesir. Sekarang terbagi empat negara kira-kira. Ketika sampai di permulaan negeri Syam, di negeri Syam itu ada seorang pendeta yang ahli membaca kitab-kitab Taurat, memperhatikan rombongan kafilah ini. Dilihatnya dari kejauhan, kafilah ini selalu dinaungi oleh awan. Dan pendeta ini, namanya pendeta ini Bahira. Sebenarnya bukan Bahira namanya. Bahira itu adalah julukan seorang yang alim, ahli ilmu agama di dalam agama Nasrani, yang mempunyai sanad menyambung dari dia ke gurunya sampai ke Nabi Allah Isa. Yang alim, yang mempunyai keilmuan hebat dan ahli kitab, dijuluki Bahira, ya, pendeta Bahira. Kalau nama aslinya dalam sejarah disebutkan namanya Jurej, tapi dia dikenal sebagai Bahira. Bahira ini pendeta yang punya rumah dan punya ma'bad, tempat ibadahnya, memperhatikan rombongan yang datang dari negeri haram, dari Mekah ini, yang memang setiap tahun lewat di dekat rumahnya Bahira. Memang tempat jalannya perniagaan mendekati tempatnya pendeta Bahira ini. Diperhatikan rombongan ini kok selalu dinaungi oleh awan. Dia mulai curiga, dan dia sudah mengetahui dari kitab-kitab yang dia baca, kalau zaman itu memang zaman lahirnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya pendeta Bahira ini mulai ingin mengetahui sesuatu. Dia sudah mengetahui di dalam ilmu kebintangan kalau nabi di saat itu sudah lahir. Cuman dia nggak tahu dari negeri mana, dari bangsa siapa, dia nggak tahu. Cuma dia mendapatkan isyarat, ya, dari tanda-tanda yang dia baca di kitab, nabi itu sudah lahir, dan sepertinya nabi itu lahir di daerah bangsa Arab. Melihat rombongan kafilah dari Arab datang, lalu sekarang dinaungi oleh awan. Ketika rombongan ini beristirahat di bawah sebuah pohon,
yang pohonnya itu sampai sekarang masih Allah jaga, Allah abadikan. Ketika rombongan ini beristirahat di bawah sebuah pohon, dilihatnya awan itu juga diam di atas pohon. Lalu ketika rombongan ini mendekati pohon, pohon itu seperti menundukkan ranting-rantingnya, seperti memberikan isyarat. Dan ini hanya diketahui oleh karangan khusus. Itu pohon yang istimewa. Pohon ini sujud, katanya Bahira ini. Sujudnya bukan seperti sujudnya kita manusia, tetapi merunduk, yang menyambut, seakan-akan pohon ini berkata dan mengatakan, marhaban ya Habibullah, marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai kekasih Allah. Pendeta ini, Bahira ini mengetahui, ini pohon seakan-akan sedang menyambut kedatangan seseorang yang istimewa. Ketika rombongan kafilah perdagangan dari Mekah yang diketuai oleh Abu Talib ini istirahat di bawah pohon, maka Bahira ini keluar dari rumahnya. Pendeta Bahira ini dan bertanya, Man ra'isul qom? Siapakah pemimpin rombongan kafilah ini? Dijawab oleh Abu Talib, saya ketua rombongan ini. Kata Bahira, saya sekarang ingin mengundang kalian. Saya buatkan makanan di rumah saya, ingin menjamu kalian. Saya minta kalian berharap untuk ke rumah saya. Kata Abu Talib dan kata rombongan itu, kami tiap tahun lewat sini. Dan gak pernah Bahira ini, pendeta ini nyambut, kemudian ngundang makan, gak pernah. Memang beda agama. Kadang-kadang kita gak pernah ada urusan dan dia gak pernah menyapa kami. Kalaupun paling banyak kami minta air, dia ngasih air. Itu pun gak ada pembicaraan, gak ada urusan. Tapi tahun ini kok aneh. Ditanya, Bahira, kami tiap tahun lewat sini. Ini rombongan tiap tahun, kamu gak pernah ngundang kami, gak pernah kasih makanan. Ada apa ini? Enggak, kalian orang-orang dari tanah suci, dari Ardul Haram, dari tanah yang mulia. Kami ingin mengundang kalian, menghormati kalian. Mereka nggak tahu maksudnya dari Bahira. Bahira ini ingin mengungkap, ingin mengetahui sesuatu yang dia telah banyak baca dari kitab-kitab Taurat. Kata Bahira, saya akan buat makanan, saya akan buat hidangan yang lezat. Tolong jangan ada yang ketinggalan. Semuanya saya undang makan di rumah. Pulang Bahira, menyiapkan makanan. Ketika tiba waktunya untuk makan dan undangan tiba, berangkatlah Abu Talib dan semua rombongan. Semua berangkat. Saat itu Nabi Muhammad yang masih umur 12 tahun kecil, dia mengatakan, paman, aku akan tinggal di bawah pohon ini, aku akan menjaga barang-barang dan onta-onta milik kita, aku nggak mau ikut undangan. Berangkatlah dan Nabi Muhammad tinggal di bawah pohon. Bahira memperhatikan satu persatu tamu yang masuk. Pertama, kedua, ketiga, sampai selesai gak ada orang yang dicari ciri-cirinya. Lalu Bahira mengatakan, wahai Abu Talib, wahai ketua rombongan, ini sudah hadir semuanya yang datang di sini? Iya, ini sudah semuanya, kata Abu Talib. Sungguh semuanya kamu nggak bohong? Jangan bohong. Kata Abu Talib, ada anak kecil, ya, dia jaga barang, jaga onta di sana. Saya minta tidak ada yang ketinggalan, semuanya harus datang, tolong dipanggil. Maka Abu Talib saat itu bawa, ada saudaranya Abu Talib namanya Zubair, pamannya Nabi juga, Zubair bin Abdul Muttalib. Abu Talib mengatakan, Zubair, panggil ponakan kita, panggil ponakanmu Muhammad biar datang. Itu Zubair pergi ke pohon, menjemput Nabi Muhammad, kemudian berangkat ke rumahnya Bahira. Bahira ini ngintip di jendela. Ketika Zubair menjemput Nabi Muhammad SAW yang saat 12 tahun dijemput, dilihat, diperhatikan jalannya, diperhatikan wajahnya. Mulai Bahira ini, pendeta Bahira ini, mulai dia menemukan kekaguman. Sepertinya ini orang yang memang aku tunggu-tunggu. Ketika datang, ketika masuk ke rumahnya, Nabi Muhammad langsung masuk, duduk di sampingnya pamannya Abu Talib, orang tua ayah angkatnya. Pendeta Bahira ini, ketika Nabi masuk, pandangannya, penglihatannya selalu fokus tertuju kepada Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak begitu digubris, tapi yang dia lihat Muhammad. Kemudian disuguhi makanan. Setelah disuguhi makanan, terus Bahira ini lihat kepada Nabi Muhammad SAW. Selesai makan, orang-orang sedang cuci tangan, sedang
Habis makan, Bahira itu mendekatkan dirinya dan datang serta berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, wahai, ditanya, siapa namamu Muhammad? Wahai Muhammad, bolehkah aku minta kepada engkau dengan kemuliaan Lata dan Uzza, itu berhalanya orang-orang jahiliyah yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Aku minta kepadamu berkat Lata dan Uzza, aku akan bertanya kepadamu beberapa pertanyaan, tolong dijawab. Marah Nabi saat itu. Jangan minta dengan Lata dan Uzza. Bukankah itu Tuhannya kalian orang Arab? Itu Tuhan orang Arab, tapi bukan Tuhan saya, kata Nabi Muhammad SAW. Mulai pendeta Bahira ini mendapatkan satu ilmu lagi. Memang di antara sifatnya Nabi Muhammad SAW, dia tidak menyembah dan mengagungkan berhala. Ketemu satu, lalu ditanya, Muhammad, bagaimana kamu kalau mimpi? Bukankah kau sering bermimpi? Kata Nabi Muhammad, iya, saya kalau mimpi esok harinya langsung terjadi mimpi tersebut. Kalau mimpi di malam, besok harinya. Dan itu di antara tanda-tanda kenabian, kalau Rasulullah mimpi, besoknya terjadi yang dimimpikan. Ditanya bagaimana caranya Rasulullah bermain, bagaimana caranya Rasulullah berkumpul dengan pemuda-pemuda, ditanya semuanya satu persatu. Tanda-tanda yang ada di kitab Taurat itu ditemukan oleh Bahira. Akhirnya Abu Talib bingung, orang-orang bingung, ini Bahira ini fokus sama Muhammad, yang diperhatikan Muhammad, yang dilihat Nabi Muhammad, yang diajak bicara Nabi Muhammad, yang lain gak diajak. Kemudian Bahira ini minta izin. Abu Talib, aku mau tanya, katanya Bahira. Nah, sebelum minta izin dia tanya, Abu Talib, aku mau tanya, siapa ini anak kecil? Ini siapa anak? Kata Abu Talib, dia anakku, dia anakku. Abu Talib, kamu ketua rombongan, kamu orang terhormat, jangan bohong. Siapa ini anak? Ini mestinya nggak punya orang tua, mestinya dia lahir dalam keadaan yatim. Bingung Abu Talib, dari mana ini orang tahu? Baru ketemu, siapa orang, dia pendeta. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur, jangan Anda bohong. Akhirnya Abu Talib mengatakan, iya, dia ponakan saya. Ayahnya meninggal ketika dia di dalam kandungan. Sekarang kamu baru jujur, katanya Bahira. Ibunya bagaimana? Ibunya juga meninggal ketika dia umur 6 tahun. Betul. Bahira membetulkan jawabannya Abu Talib. Tolong jawab yang jujur. Kemudian, a'azun huwa alaik ya Abu Talib. Wahai Abu Talib, apakah anak ini istimewa? Apakah anak ini kau sayangi? Ya, kata Abu Talib, saya lebih mengistimewakan dia dari seluruh anak saya. Bahkan saya lebih mengistimewakan dia daripada diri saya pribadi. Kemudian Abu Talib, kata si pendeta Bahira, bolehkah saya periksa? Bolehkah saya lihat lebih jauh anak keponakanmu ini? Bukankah kamu dari tadi sudah lihat, sudah ngomong, sudah periksa? Katanya Abu Talib. Enggak, saya ingin mengetahui satu hal lagi. Silahkan, kata Abu Talib. Pendeta ini minta izin. Kemudian diangkat gamisnya Nabi Muhammad SAW, kerahnya diangkat, tangannya dimasukkan di pundaknya Rasulullah. Ketika dimasukkan, pendeta ini menjumpai sebuah tanda yang nyata, yaitu khatimun nubuwah. Ada tanda di punggungnya Nabi Muhammad itu, ada daging seperti telur merpati kecil, dan itu namanya khatimun nubuwah, penutup para nabi dan para rasul, kecil di pundaknya di sini. Dimasukkan oleh pendeta tangannya, ketika menjumpai itu, jerit pendeta Bahira ini, Kudus, Kudus, Subuh, Subuh, Innahu al-Muntadhar. Dia jerit, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah. Anak inilah yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Dicium oleh Bahira, kepalanya Nabi dicium, dipeluk, nangis Bahira ini, dan luar biasa. Kemudian bingung semua ini. Rombongan ini juga nggak begitu terlalu memperhatikan, yang tahu kenal yaitu memang keluarganya Rasulullah, tapi mereka nggak tahu kalau ini calon khatimun nubuwah, khatimur risalah. Kata pendeta Bahira ini, aku memperhatikan rombongan kalian dari tadi, sejak kalian belum datang. Di antara sifat-sifatnya Nabi akhir zaman, aku baca di kitab Taurat, Ahmad al-Mudallal bil Ghamam, Nabiyun akhir zaman. Namanya Ahmad yang selalu dinaungi oleh awan, dan dialah Nabi
penutup di akhir zaman. Aku lihat selalu rombongan kalian ini dinaungi oleh awan. Makanya aku undang kalian ke tempat ini. Aku ingin mengetahui, dan ternyata anak inilah. Lalu Bahira ini duduk berdua dengan Abu Talib dan mengatakan, wahai Abu Talib, maukah kau mau dengarkan nasihat dari aku? Maukah engkau aku beritahu satu hal? Kalian sekarang mau berangkat untuk berdagang ke negeri Syam. Kalian baru jalan. Kata Bahira, kalau engkau mau dengarkan nasihatku, bawa pulang ini anak. Jangan masuk ke negeri Syam. Di negeri Syam banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang yang akan memusuhi, dan kalau mereka tahu menemui anak ini, mereka akan bunuh anak ini. Kalau kau ingin mendengarkan nasihatmu, tolong bawa pulang cepat ini anak. Akhirnya apa yang terjadi? Abu Talib dengan ada 2-3 orang nggak jadi melanjutkan perjalanan, mereka pulang ke Mekah, yang lainnya meneruskan. Ya, Abu Talib mengangkat satu orang untuk mimpin itu kafilah dan melanjutkan perdagangan. Tapi Abu Talib sendiri bersama beberapa orang pulang ke Mekah, nggak sampai masuk ke negeri Syam karena saran dari pendeta ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa katanya pendeta ini? Musuhnya kalian orang Islam. Dia musuhnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi. Dan sampai sekarang kita masih melihat bagaimana Yahudi memusuhi kaum muslimin. Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi membantai saudara-saudara kita kaum muslimin. Kenapa masih banyak anak-anak kita yang mencintai orang-orang Yahudi, yang mengikuti gaya-gayanya orang Yahudi, yang menyukai pakaiannya orang Yahudi? Berapa banyak anak-anak kita, gadis-gadis kita masih buka aurat? Bukankah itu adalah budayanya Yahudi? Kenapa tidak mengikuti budayanya Nabi Muhammad SAW? Berapa banyak anak-anak kita tidak kenal kepada Rasulullah, tidak tahu sejarahnya Rasulullah, tapi mereka kenal, tahu, pintar sejarahnya para artis, sejarahnya bintang film, sejarahnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita baru cerita satu kisah sejarah saja. Semua sejarahnya Rasulullah indah. Semua kisahnya Rasulullah itu kalau kita mau mencermati, semuanya indah dan akan menerangi hati kita. Mudah-mudahan sedikit kisah ini akan membawa cahaya yang akan menerangi hati kita, menerangi rumah kita, menerangi anak-anak kita, dan membuat mereka cinta, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Maulid setiap tahun yang dilakukan di rumah ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak keturunan almarhum Haji Ali Ridho dimanapun mereka berada, yang di Bondowoso, yang di Kalimantan, yang di Jakarta, semoga selalu diberikan inayah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya semakin hari semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW, diselamatkan dari segala macam fitnah, segala macam propaganda, segala macam ajakan-ajakan yang akan menjauhkan kita dari Nabi Muhammad SAW, yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.